Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Lihat buruk pagi-pagi ini sudah berolahraga. Ya, kalian juga nggak boleh malas. Tetap semangat, tetap berolahraga, jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas pembelajaran bab yang selanjutnya, yaitu sistem ekskresi. Perhatikan pada PowerPoint berikut ini. Oke. Anak-anak, kita mulai dengan bab yang selanjutnya, yaitu sistem ekskresi. Oke. Kalau kita membahas sistem ekskresi, yaitu sistem pengeluaran dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada 3 pengeluaran. Ada 3 sistem pengeluaran, yaitu yang pertama yang disebut dengan defekasi. Untuk defekasi ini sebetulnya kemarin sudah kamu pelajari di sistem pencernaan makanan, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan makanan, terutama alatnya otomatis yaitu anus ya. Terus kemudian yang kedua adalah ekskresi yang akan kita pelajari, dan yang ketiga adalah sekresi. Sekresi itu apa? Yaitu pengeluaran zat atau pengeluaran cairan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya berupa apa? Misalnya enzim. Di sistem pencernaan kemarin di lambung mengeluarkan enzim. Apakah itu dibuang? Dibuang tetapi dikeluarkan tetapi digunakan kembali. Untuk apa? Tergantung enzimnya. Begitu juga dengan hormon. Dikeluarkan tetapi kita butuhkan kembali. Sedangkan kalau ekskresi itu pengeluaran yang memang tidak bisa digunakan kembali, yaitu sisa dari proses metabolisme tubuh. Jadi sisa proses metabolisme tubuh. Jadi kelanjutan dari sistem pencernaan kemarin masuk ke dalam jaringan, itu namanya metabolisme tubuh. Oke. Kita langsung ke sistem ekskresi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi tadi sudah sedikit saya jelaskan, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Tujuannya untuk apa? Supaya seimbang kondisi tubuh kamu atau menjaga keseimbangan tubuh. Itu adalah sistem ekskresi. Alat-alat ekskresi apa aja? Ada 4, yaitu ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Yang pertama ginjal dulu, yaitu ginjal kamu di mana letaknya? Letaknya adalah di rongga perut, ya di rongga perut. Tepatnya di mana? Di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang ya. Jadi tulang pinggang. Jadi agak ke belakang karena letaknya di tulang pinggang. Cuma di daerah rongga perut, bukan rongga dada. Terus kemudian letaknya itu kiri lebih tinggi daripada kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ada hati. Kalau di situ letaknya sama, nanti kerjanya kurang pas ya, kurang maksimal. Jadi Allah sama seperti kemarin itu loh anak-anak, yang waktu kamu mempelajari sistem paru-paru atau pernafasan, paru-paru kanan dan kiri sama apa enggak? Tidak sama kan? Lebih besar yang mana, kiri atau kanan? Lebih besar yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang kiri ada jantung. Begitu juga di ginjal. Kiri letaknya lebih tinggi, kanan lebih rendah. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada hati. Ini adalah gambar dari tingginya nggak terlalu nyolok ya perbedaannya. Jadi ada lebih tinggi dikit gitu aja ya. Ini adalah gambarnya. Jadi letaknya di tulang belakang, daerah perut. Ada 2 ginjal, kiri dan kanan. Walaupun ada 2 ginjal, kamu tidak layak loh ya menyebutkannya 2 kali. Nanti artinya jadi beda. Kalau 2 kali jadinya apa, Rek? Ginjal, beda artinya nanti ya. Oke, itu untuk ginjal. Jadi letaknya di sini. Ini ada ginjal, terus kemudian ada ureter. Kalau yang di sini namanya ureter. Terus kemudian ini adalah kantong kemihnya,
terus kemudian baru uretra dikeluarkan. Itu adalah secara garis besar dari ginjal. Sekarang bagian-bagian dari ginjal apa aja? Oke, ada yang disebut dengan korteks, ada medula, ada pelvis. Kita lihat pada gambarnya aja. Oke, nah ini gambarnya. Kalau daerah yang di luar, perhatikan ini. Nah, sepanjang ini namanya korteks. Oke. Kemudian yang di sebelah sini, yang di tengah, yang ini, nah, yang kayak bunga ya ini ya. Nah, ini adalah medula. Sedangkan yang di tengah, yang bagian dalam ini berupa rongga, bolong ini, isinya adalah cairan, urin ya. Ini adalah pelvis. Nah, itu bagian dari ginjal. Oke, ini sudah ada. Jadi bagian yang di luar ini adalah korteks atau kulit ginjal. Kemudian bagian yang di tengah ini adalah medula atau sumsum ginjal bahasa Indonesianya. Terus kemudian yang rongga di tengah ini, yang paling dalam ini ya, itu adalah pelvis atau rongga ginjal. Oke, yang ini ureter tadi ya. Terus kemudian kita lanjutkan, di manakah terjadinya proses penyaringan darah atau proses pembentukan urin itu? Yaitu terletaknya di nefron. Di mana itu nefron? Kalau kita kembali lagi pada gambar tadi, oke, kita kembali ke gambar ini. Jadi nefron itu yang mana? Kalau ini nak, ginjal ini misalnya, ginjal ini kita belah sepanjang seperti ini, melintang seperti ini, maka bagian korteks ini nanti ada, isinya adalah nefron bagian yang bulat atau glomerulus dan kapsula Bowman. Sedangkan yang di sini ini adalah bagian tubula atau tubulusnya. Nanti kalian akan tahu kok, paham. Terus kemudian bagian pelvis itu adalah bagian tubulus collectivus. Nanti saya lanjutkan aja, itu hanya sekilas. Nanti di belakangnya ada kok. Jadi tadi itu kalau kita gambar nefronnya ternyata bentuknya kayak gini, bulat kayak gini. Tapi nanti kalau kita tarik begitu, yang bagian pentol yang di depan ini atau yang biasa disebut dengan badan Malpighi, di tulisannya di sini adalah badan Malpighi, itu letaknya di sini nak. Badan Malpighi itu ya ini, sekian sampai ke depan. Nah, ini daerah badan Malpighi. Isinya apa? Letaknya di mana tadi Dek ginjal? Di korteks bagian luar. Isinya bulat kayak begini. Itu apa? Ini adalah glomerulus yang bulat ini. Terus kemudian yang kayak mangkoknya di luarnya itu adalah kapsula Bowman. Nah, semuanya ini, sebentar. Nah, ini jadi yang semuanya ini, yang bulatan semuanya ini itu adalah tadi yang disebut badan Malpighi. Isinya adalah glomerulus dan kapsula Bowman. Ini glomerulusnya yang luwet ini di dalam. Terus kemudian yang kapsula Bowman-nya itu yang kayak mangkok di luarnya. Fungsinya apa di badan Malpighi ini atau bagian depan ini? Fungsinya adalah untuk memfiltrasi darah. Mana darahnya? Lewatnya sini. Nah, ini pembuluh darahnya ya, yaitu arteri. Ya, arteri yang masuk dan arteri yang menuju ke daerah sasaran atau aferen dan eferen. Oke. Terus kemudian setelah difiltrasi di sini, daerah sini, hasilnya dibawa ke sini. Difiltrasi itu kalau hasilnya apa? Berupa apa? Berupa urin primer. Jadi di sini urin primernya kemudian masuk ke sini. Nah, ini di yang kayak ruwet inilah. Ini terus kemudian turun. Ini sampai sebelum turun, ini yang ruwet ini itu adalah tubulus proksimal. Nah, ini sudah ada tubulus proksimal.
Nih daerah ini ya. Kalau ditarik sebetulnya cari aja gambar yang mudah. Biasanya Bu Ruth sih kalau nerangkan secara langsung saya buatkan yang lebih mudah ya. Enggak apa-apa, ini ditarik maka akan manjang begitu, terus kemudian turun, kemudian manjang lagi ini. Jadi yang di sebelah sini. Oke, saya ulang lagi. Yang di depan tadi namanya badan Malpighi, isinya adalah bulatan, ada dua yang kayak benang ruwet di dalamnya, namanya glomerulus. Yang mangkoknya di luar adalah kapsula Bowman. Dua-duanya fungsinya untuk menyaring darah, hasilnya berupa urin primer. Urin primernya masuk ke sini di tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal itu urin isinya apa? Nah, darah isinya apa yang disaring di sini berupa apa? Urin primer. Kayak apa urin primer itu? Urin primer itu masih ada zat-zat yang berguna. Apa itu? Ada glukosa, ada asam amino, ada lemak, masih ada, walaupun juga sudah ada racunnya ya. Kita kan mau mengeluarkan racun toh, ini ceritanya dari darah itu. Oke, terus kemudian baru turun. Nah, turun ini urin primernya turun, ini nama yang daerah turun ini namanya lengkung Henle, tulisannya Henle, bacanya Henle ya. Jadi masuk ke sini, ini adalah saluran yang turun, terus kemudian saluran yang naik sama namanya lengkung Henle juga. Terus kemudian hasilnya dari urin primer itu masuk ke tubulus proksimal. Di daerah ini semua tubulus proksimal. Tubulus distal. Yang proksimal yang di depan ini namanya proksimal. Ya, yang di belakang, yang di belakang itu adalah tubulus distal. Sorry tadi Bu Ruth ada sedikit salah ya. Sebentar, ini agak ini ya. Oke, penyaringan darah. Oke, saya ulang kembali lagi, yaitu ini tadi adalah badan Malpighi, isinya glomerulus kapsula Bowman. Fungsinya adalah nyaring darah, hasilnya urin primer masuk ke tubulus proksimal. Urin primer masih ada karbohidrat atau glukosa, asam amino atau protein, lemak juga masih ada, walaupun juga sudah ada racun. Terus kemudian karena itu ada zat-zat yang masih bermanfaat, maka harus direabsorpsi. Jadi di mana direabsorpsinya? Ya di sini tadi, di tubulus proksimal. Hasil dari urin primer tadi langsung direabsorpsi, diserap kembali. Oh, iki glukosanya masih bermanfaat, proteinnya masih bermanfaat, masuk ke dalam jaringan tubuh, Maka terus kemudian dibawa ke sini, terus direabsorpsi semua sampai di tubulus distal, daerah yang di belakang ini, itu baru selesai proses reabsorpsi. Hasilnya adalah urin sekunder. Ya, di sini ada urin sekunder. Di mana tadi ini? Tubulus distal. Di urin sekunder ini bagaimana urinnya? Urinnya sudah bebas dari asam amino, sudah bebas dari glukosa. Kalau masih ada berarti orangnya sakit. Nanti ada di penyakit yang lebih lanjut nanti ya. Terus kemudian baru proses yang ketiga, urinnya masuk ke sini. Yang kayak kayu ini. Ini apa? Ini adalah tubulus kolektivus. Prosesnya apa? Jadi yang di tubulus distal tadi, urin apa tadi? Urin sekunder. Baru terjadi proses yang ketiga, apa? Augmentasi, yaitu proses penimbunan dan penambahan racun masuk ke sini, tubulus kolektivus. Sudah berbentuknya apa urinnya yang di sini? Karena sudah penambahan zat-zat racun, semuanya isinya adalah racun, maka di sini disebut urin sesungguhnya. Perhatikan, jadi ada 3 proses pembentukan urin. Saya ulang.
Yang pertama filtrasi, letaknya di sini. Glomerulus capsula Bowman, hasilnya adalah urin primer, ditaruh di tubulus proksimal. Terus kemudian di tubulus proksimal urin primer direabsorpsi, diserap kembali zat-zat yang masih berguna, dibawa ke sini reabsorpsi semua sampai pada tubulus distal, sudah hasilnya berupa urin sekunder, sudah bebas dari glukosa, asam amino dan lemak. Di sini terus diapain selanjutnya? Diaugmentasi, yaitu dikumpulkan atau ditambahin zat-zat yang racunnya. Terus kemudian baru di kolektifus, tubulus kolektifus di sini dikumpulkan. Ya, jadi itu adalah proses pembentukan urin. Paham ya? Jadi di sini tadi kalau kita melihat di ginjalnya, maka di sini yang filtrasi tadi itu di korteks, yang reabsorpsi tadi ini nek ginjalnya seperti yang tadi yang di awal, ini adalah medula, sedangkan yang di terakhir ini adalah yang di pelvis. Ya, kalau sudah urin sesungguhnya maka dikumpulkan di pelvis atau yang di rongga ginjal. Baru kalau sudah penuh turun setiap 5 menit itu sudah turun. Tapi walaupun turun nanti berada di kantong kemih, enggak langsung dikeluarkan ya, karena kantong kemihnya besar. Oke, jadi ini untuk bacaannya ini sudah kamu bisa melihatnya. Ini ciri-cirinya aja ya, glomerulus itu isinya apa? Isinya adalah pembuluh kapiler, tempat darah disaring, kapsula Bowman itu untuk nyaringnya, dindingnya tebal dan sebagainya. Ini hanya ciri-cirinya ya. Terus kemudian tubulus ginjal ya tadi itu ya, yang berkelok-kelok tadi itu ada 2, yaitu ada proksimal, ada distal. Yang proksimal juga meliputi ada lengkung Henle gitu ya. Oke, kita lanjutkan PPT berikutnya. Ini tadi sebetulnya sudah ya, ini nefron. Nah, nefronnya tadi ini kan ginjal, yang di luar tadi apa namanya? Korteks. Yang di ini tengah ini medula, yang di belakang ya paling tengah yang rongga ini ya rongga ginjal atau pelvis. Nah ini gambarnya yang kamu ruwet tadi itu, nah ini nefron, inilah nefron. Ini namanya badan Malpighi tadi, isinya adalah glomerulus capsula Bowman, proksimal lengkung Henle, kemudian distal dan tubulus kolektifus. Udah di sini tubulus kolektifusnya yang isinya adalah rongga ginjal, isinya adalah urin yang sesungguhnya. Oke. Nah, ini sudah kita lihat yang selanjutnya, slide-nya adalah bentar. Ya, ini tadi sudah letak nefronnya ya tadi. Oke, terus kemudian kita ke berikutnya. Pembentukan urin di ginjal tadi sudah ya, sudah saya jelaskan, yaitu ada 3 proses: filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi. Filtrasi tadi di mana? Yaitu di badan Malpighi, isinya apa? Glomerulus dan kapsula Bowman. Hasilnya apa tadi? Urin primer. Urin primer bagaimana tadi cirinya? Masih ada glukosa, asam amino yang berguna. Baru dilanjutkan proses yang kedua apa tadi? Reabsorpsi. Di mana tadi dilakukannya? Di tubulus proksimal sampai lengkung Henle. Hasilnya berupa apa? Urin sekunder. Di mana ditaruh urin sekunder? Tubulus distal. Dilanjutkan proses apa? Augmentasi. Di mana tadi augmentasi? Di tubulus distal untuk dibawa ke tubulus kolektifus. Di situ ditimbun sementara urin sesungguhnya. Gitu ya. Ini hanya mengulang yang sudah saya terangkan. Ini sudah saya terangkan. Ini filtrasinya. Jadi darahnya ini adalah glomerulus tadi ya. Nah, ini masuknya darahnya, terus isinya loh primer sekunder, urin primer masih ada glukosa, ada bilirubin, ada ion, masih ada yang masih berguna. Ini glukosa ya. Oke. Tapi kalau bilirubin, urea, air, walaupun air juga ada yang kalau masih kita butuh ya diambil, kalau nggak butuh ya dikeluarkan. Mungkin kamu minum obat dan sebagainya, semuanya dikeluarkan nak. Makanya itu
sekitar 8 jam. Makanya kalau kamu minum obat biasanya sama dokter 1 hari 3 kali, itu maksudnya ya sudah habis 8 jam harus dikasih obat lagi karena sudah dikeluarkan lewat ginjal. Oke, ini secara filtrasi tapi secara skema ya, sama aja seperti yang saya terangkan tadi, yaitu filtrasi itu adalah glomerulus, darah dari ginjal, dari tubuh masuk ke ginjal lewat arteri masuk glomerulus, kemudian difiltrasi. Nah, hasilnya urin primer. Nah, itu masih ada darah, masih ada filtrat, ada glukosa, baru namanya hasilnya adalah urin primer. Oke, ini cuma skema saja, tapi sebetulnya sudah saya terangkan tadi. Ini yang reabsorpsi tadi. Reabsorpsi adalah letaknya di sini, ini tubulus ini ya. Jadi sepanjang ini hasilnya berada di sini disimpan. Oke, hasilnya adalah urin sekunder. Baru selanjutnya adalah ini skemanya seperti tadi. Jadi ini lebih detail memang membuat PPT-nya. Terus terakhir adalah augmentasi tadi sudah. Jadi augmentasi tadi di tubulus distal ini hasil dari urin sekunder baru diaugmentasi untuk ditimbun di sini ya. Jadi augmentasi itu adalah pengumpulan zat yang tidak bisa dipakai atau racun ya. Ini skemanya, kamu bisa melihat skemanya sebetulnya sudah saya terangkan tadi. Terus kemudian kita ke sistem urinaria. Jadi maksudnya keseluruhan ini ya. Ini sebetulnya di gambar depan tadi itu sudah ada ya, di ginjal yang 2 tadi, terus ada tali 2 yang ke bawah namanya ureter, terus kemudian ada kantong kemih, terus kemudian ada uretra. Nah, ini ada gambarnya ternyata. Jadi ini maksudnya ya. Jadi ini ginjalnya. Oke. Terus kemudian hasilnya tadi berada di sini, di pelvis, di daerah ini rongga atau tubulus colectivus tadi berupa urin. Ini setiap 5 menit anak-anak. Hasilnya sudah jadi, setiap 5 menit akan turun di sini. Turun. Tapi kamu terasa enggak terasa. Terus kemudian baru masuk ke sini namanya kantong kemih. Nah, di sini setiap 5 menit terisi, 5 menit terisi, 5 menit terisi. Kalau sudah penuh, maka di dinding dari kantong kemih ini, dindingnya itu adalah otot polos dan otot lurik. Maka sudah menyentuh air itu, air kemihnya itu atau urinnya menyentuh dinding kantong kemih, maka akan terasa sinyal itu masuk ke dalam otak. Akhirnya kamu geleng-geleng kepala. Maksudnya apa? Geder apa rek? Maksud langsung kepingin ke belakang. Nah itu ya, langsung mengeluarkan urin. Ya, jadi harus sadar. Karena apa? Karena di sini ototnya tidak hanya otot polos, tapi ada otot lurik juga. Jadi di sini sadar, kamu kalau mengeluarkan di sini sadar karena ototnya otot lurik. Walaupun ada otot polos. Tapi yang di sini nak, ini semua otot polos. Ini otot polos, gak sadar, kamu gak tahu. Setiap 5 menit iki turun, ya kon gak ngerti, gak paham, karena ototnya otot polos. Alhamdulillah ya. Coba kalau ototnya lurik, ya kadang-kadang lupa, gak kamu turunkan ya. Nah itu bisa ndak tahu ada penyakit apa. Atau bisa juga sering kamu keluarkan sehingga terjadinya kekurangan cairan. Jadi Allah sangat cantik mendesainnya. Jadi ini adalah otot polos. Yang di sini ada otot polos dan otot lurik. Oke, kita lanjut. Kemudian baru uretra ya. Bedakan antara ureter nih sama uretra nih. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantong kemih. Itu namanya ureter. Tapi kalau uretra itu adalah saluran untuk pengeluaran urin. Ya, atau saluran dari kantong kemih menuju ke luar ya. Luarnya di kamar mandi, bukan di bawah pohon loh ya. Yang laki-laki dengerin ya, perhatikan. Oke, yang selanjutnya adalah kelainan dari sistem ekskresi, yaitu yang di ginjal. Ada nefrosis, ada nefritis. Kamu bisa membacanya sendiri atau bisa googling untuk kebutuhan LKS selanjutnya. Kan ada kamu mengerjakan LKS, jadi nggak usah saya terangkan untuk kelainan. Hanya sedikit aja mungkin yang saya terangkan tentang ini. Kembali lagi ke PPT yang awal. Coba kita lihat yang PPT yang ada gambar ginjal tadi. Coba kita lihat yang gambar ginjal. Bentar ya, sabar.
Yang ada gambar ginjal boleh mana ya? Boleh ini deh, nefron aja. Oke. Ini ada hubungannya dengan penyakit. Jadi yang saya terangkan cuma ini aja, yaitu gambar ini mungkin bisa dilihat dari gambar sini. Dari gambar di sini tadi ini sudah filtrasi, ini reabsorpsi. Nah, di reabsorpsi ini misalnya ada kegagalan, di reabsorpsinya mengalami kegagalan sehingga glukosa yang harusnya direabsorpsi masuk ke dalam jaringan tubuh, tapi dia ikut ke sini, jret, masuk ke urin sekunder. Di urin sekunder tuh sudah tidak ada reabsorpsi lagi, tidak bisa diserap lagi. Akibatnya glukosanya masuk ke sini, ke tubulus kolektivus, masuk ke sini, terus kemudian masuk ke ginjal, kemudian ke pelvis, turun ke urin, maka urinnya berasa glukosa, rasanya manis. Ya, orang yang seperti ini disebut kencing manis atau diabetes mellitus. Oke, lanjut. Ini yang cuma saya ingin melihatkan gambarnya saja tadi ya. Jadi itu untuk penyakit ya. Sedangkan untuk yang ini ya, diabetes mellitus ya, ini bukan. Oke. Ada yang disebut dengan diabetes mellitus, ada yang disebut diabetes insipidus. Bedakan sih sebentar, pelan-pelan ini karena memang harus satu persatu ya. Kalau tadi Ibu bilang diabetes mellitus itu adalah kencing manis, adanya kerusakan pada tubulus sehingga glukosa lewat tidak bisa direabsorpsi sehingga keluar masuk bersama urin. Nah, itu disebut diabetes mellitus, kencing manis, urinnya atau kencingnya berasa manis. Ada lagi juga di tubulus situ juga, tapi ada kelainan bukan penyerapan glukosa, tapi kelainan pada penyerapan proteinnya. Di situ kan juga ada protein juga pada urin primer tadi. Maka itu juga ada penyakit juga, anak-anak. Penyakitnya adalah adanya albumin atau protein pada urinnya. Itu disebut albuminaria. Nah, ini yang di bawah sendiri ini. Albuminaria, yaitu urinnya mengandung protein. Kesalahannya di mana Bu kok bisa urinnya mengandung protein? Kesalahannya di tubulus tadi. Pada saat reabsorpsi dia harusnya diserap kembali, dia tidak diserap. Akibatnya proteinnya dikeluarkan bersama urin. Nah, orangnya disebut albuminaria. Gejalanya apa? Biasanya kencingnya berbusa. Ya, kencingnya berbusa dan tubuhnya ada bengkak ya, ada sedikit bengkak, nggak bisa dikeluarin ya. Terus kemudian diabetes ada dua ya. Yang kedua, diabetes yang kedua adalah diabetes insipidus. Ini perlu saya kasih tahu. Kalau diabetes insipidus itu adalah kencingnya berlebihan atau poliuria. Poliuria atau kencingnya berlebihan. Bahasa Singosari ini apa? Beser ya. Tapi besernya berlebihan biasanya sih ini pada orang yang sudah tua ya. Nah, itu kenapa Bu penyebabnya? Apakah sama dengan diabetes mellitus? Tidak, karena ini air. Jadi yang dia kesalahannya apa? Pada hormonalnya. Ya, yaitu pada ADH namanya. Jadi hormon ADH-nya dia kalau diabetes insipidus itu berarti urinnya berlebihan, maka biasanya ADH-nya dikeluarkan dalam jumlah yang kecil. Makanya karena ADH-nya dikeluarkan sedikit, urinnya menjadi berlebihan. Itu namanya diabetes insipidus. Sedangkan kebalikannya, kalau ADH dikeluarkan dalam jumlah yang besar, maka bagaimana? Maka urinnya biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi agak nggak bisa ke kencing atau urinnya sedikit. Nah, sakitnya namanya apa? Nah, ini di bawahnya. Oligourea atau anurea juga boleh, tidak ada urin ya. Terus kemudian yang lainnya ini kamu bisa googling sendiri, yaitu ada batu ginjal, ada TBC ginjal, ada loh ya TBC ginjal ya. Terus kemudian ada
pyelonephritis. Nah, berarti ini adalah penyempitan pada daerah saluran ginjal. Oke, kamu bisa googling semuanya untuk kelainan pada ginjal. Tadi sekilas aja saya berikan karena biasa sering sekali kalau di usia di tingkat SMP itu adalah diabetes insipidus, diabetes mellitus, terus kemudian albuminaria, itu yang harus difahami karena biasa suka terbolak-balik. Yang selanjutnya adalah alat yang kedua. Tadi alat pengeluaran atau ekskresi yang pertama kan ginjal, yang kedua kan kulitnya. Kita ke yang kedua, yaitu kulit. Oke, perhatikan kulit. Kulit di sini ada 3 lapisan. Lihatan gambarnya ya. Daerah yang di sini itu adalah epidermis. Daerah yang tebal ini mulai dari yang saya tunjuk ini sampai sebelumnya kuning-kuning ini itu adalah dermis atau jangat. Dan yang terakhir yang kuning-kuning ini, yang tebal ini adalah lapisan jaringan ikat. Nah, ini jaringan ikat ya, yang kuning-kuning bulat-bulat isinya adalah lemak. Oke, itu adalah bagian dari kulit kita satu persatu. Lapisan tanduk yang di atas tadi itu yang biasa disebut stratum corneum. Ini ya, isinya adalah sel mati. Jadi ini yang biasa kamu kalau lapisan tandukmu ikut tebel, ya kamu buluk apa itu? Kulitnya itu enggak mengkilat, kulitnya itu kasar, keras, ya kotor, agak sedikit buluk itu ya oporek ya buluk ya. Ya itu karena lapisan tandukmu terlalu tebal. Jadinya ya biasanya kalau lapisan tanduknya tebal artinya arek gak tahu wadus. Jadi lapisan yang harusnya itu mengelupas dia masih berada di tubuhnya. Ya kesannya ya kusam ya seperti itu. Yang di bawahnya masih lapisan epidermis, itu adalah lapisan granulosum. Ini lapisan granulosum. Selnya sudah hidup. Nah, mengandung apa? Mengandung pigmen. Kemudian bagian bawah, paling bawah sendiri dekat lapisan jangat itu namanya germinativum, yaitu isinya sel-sel yang baru dan sel-sel yang selalu membelah. Itu adalah epidermis. Sebetulnya harusnya ada gambarnya sih, sebentar mungkin biasanya ada ya. Yang di bawahnya adalah jangat. Yang tadi panjang itu ya, isinya apa? Banyak ternyata, ada pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kantong rambut, ini ada ujung saraf. Nah, ada ujung saraf di. Sebetulnya kalau ada gambarnya enak ini, coba kita udahlah kita ikutin aja ini dulu ya. Biasanya di daerah kulit jangat atau dermis ini sudah kita bisa merasakan ada sesuatu, merasakan kita panas, dingin, apa itu semuanya juga berada di lapisan jangat. Isinya adalah saraf, sudah saraf ya, ada sarafnya. Ada 4 saraf, yaitu ini biasanya kamu ngafal noe rotok kesulitan, tapi saya sebetulnya punya kunci bagaimana cara menghafalnya ini. Gini mudah. Saya kasih singkatan di situ, yaitu biasanya saya nyingkatnya gini. Rufinas. Sorry, sebentar. Nah, ini Rufinas. Rufinas itu singkatan dari Rufini, nama sarafnya Rufini untuk panas. Rufinas. Rufinas, mesen, ini mesen, Meissner, dan sentuhan. Mesen, saya singkat mesen. Mesen itu apa rek? Meissner untuk sentuhan. Jadi Rufinas, mesen, kerangin. Kerangin itu singkatan dari Krause untuk rasa dingin.
Mesen apa? Mesen kerangin di Pacitan. Pacitan itu saya ambil dari pacini, tekanan. Apa tadi singkatannya? Rufinas mesen. Sebentar. Rufinas mesen kerangin. Mana kerangin? Kerangin di Pacitan. Pokoknya begitu. Rufinas mesen kerangin di Pacitan. Rufinas, Rufini panas. Mesen, Meisner sentuhan. Kerangin, Krause dingin. Pacitan, pacini tekanan. Nah, gampang kan? Itu yang ada di lapisan tengah atau jangat kita. Sedangkan yang paling bawah yang tadi gambarnya warnanya kuning itu adalah jaringan ikat. Isinya apa? Isinya adalah lemak. Nah, fungsinya untuk apa? Ya untuk menyimpan cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh tetap hangat, menjaga benturan seperti itu. Nah, ini ternyata ada gambarnya. Ini lebih mudah. Oke. Jadi ini apa tadi? Lapisan apa yang di sini? Lapisan kulit ari. Yang di sini sampai sini lapisan jangat. Yang di sini lapisan ikat atau jaringan ikat. Oke. Yang di atas tadi ada berapa lapis? Di sini ada 3 lapis. Lapisan yang pertama yang ini. Ini apa Mang? Lapisan tanduk. Ya. Stratum apa tadi? Korneum. Ini adalah lapisan tanduk. Isinya apa? Selnya mati atau hidup? Selnya mati. Sedangkan yang di sini lapisan yang kedua adalah lapisan korneum. Apa itu? Lapisan yang isinya adalah pigmen. Makanya ini warnanya kan lebih tebal ya. Ini lapisan pigmen. Terus kemudian isinya pigmen. Terus kemudian yang di bawah ini adalah lapisan germinativum. Germinativum ini adalah lapisan yang ini sel-sel baru di paling di atas. Yang di bawah ini adalah sel-sel yang selalu membelah gitu ya. Sel-sel baru dan sel-sel yang selalu membelah. Sedangkan yang di bawah ini adalah jaringan lapisan kulit jangat atau dermis. Isinya apa iki? Wake iki lho. Ini ada apa iki? Yaitu ada ini ada kantong apa ini? Kantong ini rambut. Nah, atau akar rambut. Terus kemudian ada ini adalah kantong minyak. Bedakan kalau biasanya ada soal ini ada kantong minyak, ada kantong ini, kantong keringat. Ini namanya kantong keringat. Bedakan. Biasanya kalau di soal itu ini gak bulat begini, tapi biasanya seperti kantong begitu. Lihatin aja kalau ada 2 kantong, satunya kalau diurut ke atas itu ada jret lubang, berarti ini adalah pori-pori, maka di sini adalah keringat. Maka ini berarti jaringan kantong keringat. Tapi kalau di sini ada kantong juga, tapi kalau ditarik ke atas ternyata ono rambut, maka berarti ini adalah kantong minyak. Fungsinya apa minyaknya? Untuk meminyaki rambut iki gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian ada apa tadi? Ada ini yang kayak rambut-rambut ini, bukan rambut apa ini, kayak otot-otot gitu ya. Ini adalah saraf yang tadi itu ada 4 saraf itu, yaitu ada Rufinas mesen kerangin di Pacitan. Rufinas tadi apa? Rufini untuk panas. Biasanya kalau panas itu di sini di daerah tengah, bukan di daerah permukaan. Kalau di permukaan biasanya sentuhan, Meissner. Sentuhan. Terus kemudian ada kalau dingin biasanya agak ke bawah. Dingin itu agak lebih tebal ya, jadi di bawah. Jadi saraf yang ada di bawah. Dingin berarti apa? Rufinas mesen kerangin berarti Krause rasa dingin. Nah, untuk merasakan dingin. Jadi itu. Terus kemudian yang terakhir tadi adalah ini yang warna kuning-kuning ini. Ini adalah jaringan ikat. Isinya apa tadi Rek? Lemak. Loh bu apa iki yang warna biru-biru sama merah? Ini adalah pembuluh darah
arteri dan vena. Oke, jadi itu untuk kulit. Kita lanjutkan pada slide berikut, yaitu fungsinya kulit apa aja. Sebagai yang pertama kamu bisa lihat, yaitu karena ada kulit itu melindungi tubuh dari kerusakan. Jadi kerusakan apa? Jadi kamu karena ada kulit, ada misalnya ada yang menyentuh kasar atau apa, kita tidak langsung daerah yang vital yaitu darah dan sebagainya. Menyimpan kelebihan lemak, jadi yang tadi itu ada lemak. Terus kemudian ada pembentukan vitamin D, ada indera peraba sebagai suhu tubuh atau pengatur suhu tubuh. Itu fungsi dari kulit. Bagaimana sih suhu tubuh kamu itu mengatur, bagaimana sih kulit kamu itu mengatur suhu tubuh? Nah ini, jadi kalau ini dingin dan suhu panas ya, misalnya saat suhu dingin itu, maka saat suhu dingin itu rambut kamu akan berdiri, terus kemudian pembuluh darah kamu itu akan menyempit. Kenapa? Karena dingin, di sekitarnya dingin, maka pembuluhnya menjadi menyempit. Karena pembuluh menyempit, maka juga keringat tidak keluar. Kamu kalau suhu dingin keringetan apa enggak? Enggak toh. Nah, itu adalah yang mengatur adalah kulit kita. Kalau suhu di luar panas atau suhu tubuhmu panas, maka rambut itu akan turun. Terus kemudian pembuluh darah ini akan melebar, nih pembuluh darah melebar, terus kemudian keringat keluar. Oke, ini adalah skemanya, bisa kamu perhatikan skemanya, bisa kamu pelajari, kamu tulis kembali boleh di kertasnya biar kamu enak untuk menjawab pertanyaan di LKS berikutnya ya. Ini tentang bagian dari kulit tadi. Boleh kalau kita mau ngulang juga boleh. Jadi kan ada kulit itu ada 3, epidermis, dermis, dan jaringan ikat. Epidermis tadi ono telu to, lapisan tanduk itu korneum, lapisan yang isinya apa itu pigmen tadi di bawahnya yaitu granula atau stratum granulosum. Terus kemudian yang paling bawah itu adalah germinativum. Sing tanduk mang isine mati ya toh. Terus kemudian ini harus sering, yang tanduk ini harus sering dikeluarin supaya kulit kamu kelihatan bersih. Ini aja ilmunya panjang anak-anak. Ini bisa spesialis kulit juga mempelajari ini, biasanya untuk kecantikan-kecantikan itu ya. Kadang-kadang lapisan tanduk seseorang memang berbeda. Ada yang lengket banget, ada yang sudah dikasih sabun aja sudah hilang. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang lengket dengan kulit yang di bawahnya. Sehingga kalau yang seperti itu, tipe yang seperti itu, maka harus menggunakan jasa dokter untuk mengabrasinya, untuk mengeluarkannya ya. Jadi bisa pakai laser, bisa pakai apa seperti itu ya. Terus di bawahnya itu adalah sel granulosum atau isinya adalah pigmen hitam. Makanya juga kalau terlalu ke dokter terus, misalnya terus dikeluarin semua tanduknya tidak disisakan, maka juga semakin hitam kulitnya. Kenapa? Karena lapisan yang kedua yang isinya pigmen justru yang muncul, yang kelihatan. Jadi gampang-gampang susah, lapisan tanduknya harus pas mengelupasnya supaya kulitnya jadi jernih. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah stratum germinativum tadi sudah, yaitu fungsinya untuk membelah dan terbentuk sel-sel baru. Lapisan di bawahnya ada dermis. Dermis tadi ada isinya banyak, ada kelenjar sudorifera atau keringat. Tadi kuncinya sudah saya kasih tahu. Tarik ke atas, kalau ada pori-pori berarti itu keringat, kantong keringat. Terus kemudian ada kantong rambut, ada pembuluh darah, ada kelenjar minyak. Kalau ada kantong di atasnya ditarik, kalau ada rambut berarti itu adalah kelenjar minyak. Dan ujung saraf, ada berapa tadi sarafnya? Ada 4. Disingkat apa? Rufinas, mesen, kerangin, dipacitan. Oke, itu untuk memudahkannya. Yang terakhir yaitu lapisan bawah atau lapisan lemak atau lapisan jaringan ikat. Isinya adalah lemak, fungsinya adalah menjaga suhu tubuh dan memberikan rasa hangat pada tubuh. Yang selanjutnya adalah gangguan pada kulit.
Kamu bisa melihatnya di sini, di tabel ini sudah jelas, nggak usah saya jelaskan. Jadi eksim, ada skabies kudis, ini yang biasanya anak pondok ya, yang suka sering sekali cinta dengan penyakit skabies atau kudisan. Ternyata itu bukan bakteri anak-anak, tapi kutu tungau. Kutu ya, gede rek ya, jadi nggak kecil. Terus kemudian jerawat dan sebagainya, kamu bisa melihat di sini jerawat itu kenapa. Ada juga penyakit yang biduren dan sebagainya. Kamu bisa googling lagi jika di dalam LKS-nya ada penyakit yang belum sempat saya masukkan ke dalam PPT ini ya. Oke, kamu bisa melihatnya sendiri di sini. Itu untuk kulit. Oke, kita lanjutkan alat yang ketiga, yaitu paru-paru. Ingat ya, tadi alatnya ginjal, kulit, kemudian paru-paru. Kalau paru-paru di sini sebetulnya tidak banyak yang Ibu terangkan, karena kemarin kamu sudah mempelajarinya dalam sistem pernafasan. Di minggu kemarin kan saya menerangkan tentang sistem pernafasan. Oke, yang hanya saya tekankan di sini adalah ini, yaitu pada oksidasi biologis atau pernafasan itu sendiri, ya ini, yaitu C6H12O6. Ini adalah makanan kamu atau karbo itu. Makanan kamu semuanya karbohidrat, protein, lemak, semuanya yang untuk khususnya energi otomatis semuanya harus dirubah dalam bentuk glukosa atau karbo. Nah, itu harus dibakar dulu. Oleh siapa? Oleh oksigen. Kamu nafas. Lek kamu ndak nafas, kamu makan kayak apapun banyaknya dan bergizinya, kalau tidak ada nafas, tidak ada oksigen yang masuk, maka nonsen dihasilkan ini. Yang mana ini? Ini dia, energi. Energi inilah yang menyebabkan kita hidup. Kamu jantungmu bisa berdetak, nafasmu bisa mengembang mengempis, kamu bisa ngomong, kamu bisa beredar darahmu beredar dari atas ke bawah, bawah ke atas. Itu semua butuh energi, nak. Selain energi yang memang jelas-jelas terlihat, kamu ngomong, lari dan sebagainya, itu ya sudah kelihatan. Tapi kadang-kadang kamu tidak tahu bahwa kamu menang tidur pun kamu juga membutuhkan energi. Untuk apa? Untuk mengedarkan darah kamu, untuk mendetakkan jantung kamu, untuk mengembang-empiskan paru kamu dan sebagainya. Itu butuh energi. Tidak lain, energi itu adalah ya hidup itu. Tidak ada energi maka ya bisa tidak hidup. Jadi syarat yang kedua pernafasan itu ada dua, yaitu makanan dan oksigen, baru akan menghasilkan energi. Ini yang kita butuhkan. Sedangkan H2O, CO2 ini apa? Ini adalah hasil samping, yaitu hasil samping yang harus dikeluarkan melalui proses ekskresi, yaitu pernafasan berupa CO2 dan H2O. Inilah hasil ekskresi untuk paru-paru. Lek pada ginjal tadi apa hasil ekskresinya? Urin dan racun tubuh, ya toh, bilirubin dan sebagainya ya. Sedangkan hati tadi apa yang dikeluarkannya? Hati itu adalah hati belum ya? Oke, nanti berarti kulit tadi yang sudah adalah kulit. Kulit itu apa yang dikeluarkan? Adalah keringat dan urea, hampir sama dengan urin ya, hampir, tetapi lebih banyak urin zatnya, zat yang racunnya. Yang selanjutnya adalah gangguan pada paru-paru. Gangguan pada paru-paru ada yang disebut dengan TBC, asma, kanker paru-paru, bahkan sekarang ada yang terbaru yaitu gangguan COVID ya, itu juga kan menyerangnya paru-paru juga. Oke. Lanjut sekarang yang terakhir yaitu hati. Oke. Nah, di mana letak hati kalian? Oke, hati kalian ternyata letaknya adalah di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi agak ke atas. Ini hati. Oke, sakmi niki itu adalah hati. Di sini ada diafragma. Di atasnya ini ada
dada. Jadi ini letaknya di perut agak ke atas, di bawahnya diafragma. Terus kemudian ini itu adalah sebelah kanan, sebelah kirinya itu adalah lambung ya. Oke. Sedangkan hati itu di sebelah kanannya. Makanya tadi di ginjal di bawah ini, ginjalnya yang sebelah kanan ini agak turun, sedangkan yang di sebelah kiri agak naik. Oke, itu kita mengulang kembali tadi. Terus kemudian apakah fungsi hati itu? Lah ini fungsi hati, ternyata menghasilkan empedu. Kanggo apa empedu itu? Untuk mengemulsikan lemak. Jadi lemakmu tidak menggumpal tapi berupa emulsi. Emulsi itu apa? Agak cair begitu ya. Kamu harus tahu, kelas 7 dulu kan sudah mempelajari apa emulsi, apa koloid dan sebagainya ya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah pembentukan dan pembongkaran protein. Jadi protein kamu yang masuk ke dalam tubuh itu nggak bisa anak-anak. Walaupun glukosa kemarin kan kalau karbohidrat dalam bentuk glukosa, protein dalam bentuk asam amino, lemak dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Itu semua masuk ke dalam tubuh tidak langsung moro-moro masuk. Ada yang glukosanya itu ukurannya besar, jadi harus dipecah dulu. Lah, proses pemecahannya itu namanya metabolisme. Kalau yang namanya pemecahan pasti ada hasil samping. Lah, hasil sampingnya itulah yang disebut racun yang harus dikeluarkan. Apakah melalui urin, melalui keringat, atau melalui hati. Hati nanti juga masuknya juga bisa juga ke urin ya, ke ginjal. Jadi ini di hati itu ternyata pembentukan dan pembongkaran protein, yaitu protein itu berbentuk albumin, protrombin, fibrinogen dan urea. Ini ada yang masih dipakai, ini dipakai, sedangkan yang ini harus dikeluarkan. Ya, ini racunnya harus dikeluarkan. Terus kemudian yang ketiga fungsinya adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Kalau gula itu berarti glukosa. Kalau ini tidak disimpan, maka glukosanya di dalam darah itu biasanya dalam jumlah banyak. Kalau glukosanya di dalam gula banyak, akibatnya apa? Yuk kembali lagi, yaitu diabetes mellitus, kencing manis. Artinya gula darahnya tinggi. Makanya hati juga harus bekerja. Kalau sudah seperti itu, maka hati harus bekerja. Ayo dirubah. Gula yang di hati harus dirubah semuanya, yang di darah glukosanya dirubah dalam bentuk glikogen, disimpan dalam hati. Jadi seperti itu. Tapi kalau terus menerus si hati disuruh menyimpan yang berlebihan dengan kecepatan yang tinggi, maka juga hatinya menjadi sakit. Makanya kalau orang kena diabetes, nanti lanjutannya kalau tidak segera diobatin, tidak segera diturunkan glukosanya, maka hatinya juga akan capek, jadi liver juga ya, jadi urutannya ke sana. Terus kemudian ginjalnya juga capek juga, akibatnya juga ke ginjal. Makanya itu diabetes itu adalah gejala awal orang yang akan berlanjut pada penyakit yang lebih akut. Bagaimana supaya tidak akut? Jangan takut kalau sudah misalnya orang tuanya sudah kena diabetes, maka harus dengan sekuat tenaga mencoba atau menjalankan diet yang benar-benar ketat supaya glukosa di dalam darahnya normal, netral. Ya, begitu. Yang keempat adalah fungsinya menetralkan racun. Jadi racun-racun tadi itu dikeluarkan apakah melalui urin atau ginjal ya. Terus kemudian atau melalui hati, yaitu dalam bentuk diempedu, terus kemudian dikeluarkan melalui bisa. Kalau empedu hati mengeluarkannya bisa salurannya bisa ke urin, ke ginjal, bisa ke feses. Makanya itu hasil samping dari hati atau racun dari hati dikeluarkan melalui dua tempat itu, yaitu melalui urin juga melalui feses. Makanya feses kamu warnanya bisa dilihat, warna feses kamu bisa terlihat dari kesehatan kamu.
Maksudnya gitu. Jadi kalau fesesnya itu berwarnanya terlalu hijau, berarti biliverdinnya lebih banyak. Berarti ya hatinya terlalu ngoyo itu ya. Nah, jadi kalau fesesnya juga warnanya putih juga ada bermasalah. Yang benar yang mana? Feses itu warnanya adalah mulus, kuning, agak sedikit hijau. Urin juga begitu. Kalau urin itu yang normal, yang aman itu warnanya apa? Apakah bening, Bu? Tergantung dari makanannya ya. Kalau makananmu itu memang berlebihan, pekat, urin kamu juga akan pekat karena mengikutin. Tetapi kalau kamu minumnya banyak, urinnya apakah bening. Jadi urin itu juga nggak bisa dilihat dari warna, sebetulnya nggak bisa, tapi harus dilihat apa isinya. Jadi urin juga menentukan orang itu sehat atau tidak. Tapi ini membutuhkan laboratorium ya. Jadi dilihat dulu apa isinya urinnya. Harusnya isinya kalau seperti tadi isinya apa? Ada air 95%, ada urea, ada asam urat. Tadi sepertinya tidak ada ya. Ya sudah, sekarang saya ulang. Ada asam urat. Jadi asam urat itu harus dikeluarkan, Nak. Kalau tidak dikeluarkan berarti masuk lagi ke dalam tubuh. Ya, sakit asam urat gitu ya. Terus kemudian ada hormon. Loh, Bu, hormon juga dikeluarkan? Iya. Setelah kita pakai, kita butuh, sudah selesai, tidak butuh maka dikeluarkan. Besok diproduksi lagi. Itu kalau hormon, mineral, vitamin itu seperti itu, nggak bisa disimpan dalam tubuh. Yang bisa disimpan dalam tubuh adalah yang sudah diserap kembali tadi itu, karbohidrat, protein, lemak itu nggak dibuang, tapi disimpan dalam tubuh. Kalau kamu berlebihan itu, maka disimpan dalam tubuh. Kalau kelebihan glukosa disimpan dalam tubuh, ya jadi lemak. Artinya kamu gendut. Seperti itu ya. Tapi kalau mineral, vitamin, hormon kelebihan, maka akan dikeluarkan. Besok harus minum lagi vitamin, mineral. Jadi kalau kamu puasa misalnya nggak makan karbo atau diet karbo, nggak ada masalah, ngambilnya dari tubuh. Tapi biasanya orang nggak ada deh orang nggak makan karbo. Kenapa? Karena nggak ada orang yang nggak makan roti, itu juga karbo loh ya. Pohong itu juga karbo. Kadang orang Indonesia itu mengatakan bahwa yang namanya karbo cuma nasi aja, padahal enggak, banyak sekali sumber karbo. Itu yang harus disadari. Jadi itu ya. Saya ulang tadi, kalau di urin tadi yang dikeluarkan adalah racunnya, semua yang tidak dipakai oleh tubuh kita. Jadi kalau yang di hati itu dikeluarkan, di salurannya adalah bisa melalui urin, juga bisa melalui feses ya. Yang selanjutnya, fungsi dari hati adalah merombak sel darah merah yang sudah tua. Jadi sel darah merah kemarin dalam sistem pencernaan kan kamu sudah mempelajarinya. Usianya berapa kemarin? 120 hari. Nah, kalau setelah 120 hari berarti dia mati. Nah, ini akan merombak sel darah yang tua di hati itu menjadi zat besi. Dan globin dan hemin ini yang dikeluarkan ke urin dan feses ya. Dalam bentuk apa? Ya ini dua, bilirubin dan biliverdin. Bilirubin biasanya dikeluarkannya lewat urin, biliverdin biasanya dikeluarkan lewat feses. Oke. Itu selanjutnya fungsinya adalah membentuk vitamin A dari provitamin A. Fungsi-fungsi dari hati. Bagaimana proses ekskresi pada hati tadi sudah saya terangkan. Jadi ini ada skemanya. Ya, ada yang merombak, menghasilkan, ada yang mengekskresikan. Yang merombak apa tadi? Yaitu sel darah merah yang sudah tua. Dirombak menjadi apa tadi? Zat besi, globin, dan hemin. Dimasukkannya kemana? Dikeluarkannya ke sumsum tulang untuk membentuk hemoglobin baru. Itu kalau yang zat besinya. Kalau globinnya tidak boleh, harus digunakan untuk memecah protein. Proteinnya hasil sampingnya yaitu bilirubin dan biliverdin, hemin, seperti ini. Yang selanjutnya adalah menghasilkan, hati itu menghasilkan empedu. Empedu itu tadi apa? Fungsinya adalah untuk mengemulsikan lemak. Hasil berupa apa? Ini kamu bisa baca
Terus kemudian ditampungnya di mana? Di kantong empedu. Terus kemudian mengsekresikan. Sekresi tadi sudah tahu ya, sekresi beda dengan ekskresi. Nah, ekskresi dikeluarkan tidak dipakai lagi. Kalau sekresi dikeluarkan tapi dipakai lagi, yaitu sisa pencernaan protein. Berupa apa? Nah, ini jadi proteinnya baru dibongkar. Hasilnya adalah urea, masuk ke ginjal dikeluarkan bersama urin. Oke, itu saja yang bisa saya terangkan anak-anak. Semoga kalian bisa menjaga diri, tetap semangat walaupun masih daring, jaga kesehatan. Jangan lupa 5M. Saya tambah biasanya 3M ya, sekarang 5M atau 6M. Menjaga jarak, memakai masker, terus kemudian apa satunya? Menjaga jarak, memakai masker, satunya lagi apa? Menghindari kerumunan. Yang M yang selanjutnya adalah makan yang teratur, gizi seimbang. Yang kedua adalah olahraga, melakukan olahraga, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Perlu, penting itu ya, supaya imun kamu tinggi, supaya imun kamu meningkat. Begitu ya anak-anak. Salam untuk orang tuanya. Semoga kalian bisa memahami, bisa menghayati, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kamu juga berusaha untuk menerapkannya, sehingga kamu bisa usianya panjang dalam kondisi yang sehat. Gitu ya anak-anak. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.